Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Oke, kali ini singkat saja Bengkel Kangjo akan memberikan atau sharing-sharing atau tutorial tentang gimana sih cara mengganti cool pada dinamo starter sepeda motor ya. Untuk kali ini peraganya adalah dinamo motor beat yang starter kasar ya. Dan berlaku untuk semua Matic Honda yang masih starter kasar. Tapi secara prinsipnya cara mengganti cool starter itu sama aja semua sepeda motor ya. Yang beda cuman konstruksinya aja ya. Mungkin letak baut-bautnya dan ukuran baut-bautnya berbeda, tapi secara prinsip kerja itu sama aja. Oke, langsung aja kita bongkar. Yang pertama kita siapkan alatnya. Kalau yang gini pasti kita menggunakan obeng plus ya. Nah, tadi kita membukanya dari mesin tuh kita melepas baut T8 ini ya, tapi itu mudah banget, nggak perlu ditutorialkan. Nah, cara membukanya menggunakan obeng plus. Tapi kalau obeng plusnya udah jelek, biasanya kita susah untuk bukanya, teman-teman. Nah, susah kan. Pertama yang kita harus lakukan itu kita bersihkan ini dari debu atau lumpur ini ya. Kita bisa menggunakan paku atau jarum. Nah, kita bersihkan ini debu-debu yang masuk ini biar nanti kuncinya bisa obeng T-nya obeng plusnya bisa masuk ke sini ya, bisa ngunci. Nah, ini banyak kotoran, kita bersihkan. Nah, ini bisa biar proses pembukarannya biar enak ya. Ini juga penting, ini ilmu penting. Kadang-kadang kalau pemula kan susah, maksudnya langsung dihajar-hajar aja, langsung dibuka pakai obeng apa pakai ini obeng untuk lancip. Nanti ujung-ujungnya bukannya kebuka malah obengnya yang patah karena ini nggak masuk sempurna ya. Yang pertama kita buka ini dulu, ini dulu boleh, tapi sebaiknya ini dulu. Kalau keras gini saya anjurkan untuk menggunakan kunci mata obeng ketok yang plus ya. Kita terus pakai kunci T, kunci T8. Kita masukin ke sini. Ini akan lebih mudah kita bukanya. Karena ini udah bersih juga kan. Nah, itu kan. Nah, tiga ini kita buka. Kalau udah ini kita pakai obeng juga bisa. Nah, langsung aja ya, cek. Nah, ini sebenarnya obeng dinamo ini nggak bermasalah, teman-teman. Maksudnya dinamo ini masih berfungsi. Jadi ini hanya buat tutorial aja, tapi secara kerjanya ini sama ya. Ini dinamo ini nggak mati, cuman yang bermasalah itu asnya atau gear pinionnya tuh ompong atau udah haus sehingga dia tidak nyantol ke pinion starternya. Jadi kalau di starter tuh dia cuma muter aja ser gitu tapi nggak nyantol ini rompong. Oke, langsung kita buka. Nah, cara bukanya gini, nah diputer-puter gini. Kalau susah bisa Anda congkel pakai obeng min ya, tapi kalau ini mudah ya langsung aja. Oke ya. Kita tarik. Nah, kita tarik sebanyak ini, kita tahan teman-teman. Jadi biar ininya angkernya nggak ikut ketarik. Kan ini kan magnet bisa narik juga. Nah, sini kan kita lihat ini gulungannya, ini rumah magnetnya ya. Kita tarik aja gini, set. Nah, kalau coolnya habis tuh teman-teman, biasanya ini coolnya ini yang kotak ini udah habis, udah tinggal tipis, atau kalau enggak ini udah putus, sudah tinggal kawatnya aja kayak gini. Tapi ini karena coolnya ini belum habis, cuman berperaga ya, kita kasih tahu tutorial cara bongkar pasangnya aja ya. Nah, ini kalau gini udah, sini barnya kita amankan, terus kita bersihkan dulu ya. Nah, kita pakai lampu dulu. Nah, ini biar lebih terang. Nah, setelah itu kita buka yang ini, dua ini teman-teman. Nah, kita buka, set. Setelah itu kita buka yang ini, dua ini. Nah, khusus untuk baut massa ini ya teman-teman. Baut massa ini kalau dia dibuka keras, berarti dia itu sudah mati. Nah, sebaiknya apa ya? Sebaiknya tetap kita paksa buka menggunakan kunci ini. Nanti kalau dia patah, itu artinya baut massanya udah mati. Nah, nanti
kita akan pindahkan baut masanya ke baut yang satunya ini, yang netral ini. Dan nanti tapi nanti kita hanya menggunakan satu baut, tapi itu nggak masalah, biasanya masih berfungsi ya. Karena seringkali itu motor beat coolnya nggak habis, tapi dinamonya nggak nyambung. Ternyata ini baut ini udah mati. Jadi dia tuh kalau dipaksa kita bongkar tuh dia patah. Nah tapi ini nggak patah, ini berarti masih berfungsi ya. Kalau ini kita buka paksa ini patah, berarti ini baut masanya tuh nggak nyambung sama bodinya. Berarti nanti kita bautnya kita pindah ke sebelahnya. Oke. Gini caranya. Kalau udah kebuka semua, tinggal kita tarik gini ya teman-teman. Oh iya, ini harus kita buka ini. Kita dulu saat ambil lubang min. Ini tutorial untuk pemula atau orang awam ya. Bagi bengkel ini udah keluar kepala pasti ya. Bagi yang udah senior ini mohon permisi, numpang lewat. Ini hanya tutorial untuk tambah-tambah pengetahuan bagi yang masih awam atau masih pemula, atau mungkin pelajar-pelajar SMK yang masih mengenyam pendidikan, belajar tentang teknik TKR, teknik kendaraan ringan. Ini boleh lihat video ini ya. Kalau bagi senior ya mohon permisi numpang lewat, kalau mau kasih masukan boleh. Ini kenapa harus kita bongkar? Kalau nggak kita bongkar, nggak kita cabut karetnya tuh susah nanti kita narik cool positif. Nah, ini udah enak kan, sekarang ini bisa kita tarik. Nah inilah penampakannya teman-teman. Nah, ini rumah cool starternya ya. Dan ini adalah casingnya, insulator dudukan cool starter. Nah, sebaiknya nanti kita bersihkan semua ya. Dan ini adalah insulator. Ini adalah apa? Insulator agar cool starternya tuh nggak korslet ke massa atau ke bodi ya. Letaknya nanti di sini. Dan ini adalah angkernya cool starter. Sebaiknya kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan. Kalau dia terlalu hitam, kita bisa menggunakan amplas tipis ini, amplas halus. Kita bisa gosok-gosok sedikit agar enggak terhalang oleh kotoran atau jelaga bekas cool starter. Karena ini kan panas, arusnya besar, mungkin ada percikan api ya, menghasilkan ini bercak-bercak hitam, ini kerak hitam. Nah setelah itu kita bisa menggunakan cutter untuk membersihkan insulator pada komutator ini. Ini pemisah dari komutator ini ya, namanya juga ini pembersihan ya, biar nggak mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Sebaiknya kita kerjanya bersih kayak gini ya. Oke. Nah ini udah bersih, dan ininya juga kita bersihkan. Nah sekarang udah beres semua. Ini anggap aja ini cool yang baru, walaupun ini cool yang lama karena sebenarnya nggak habis, ini hanya buat tutorial aja ya. Sekarang kita akan memasang. Nah ini yang paling penting adalah tahapan pemasangannya ini ya teman-teman ya. Oke, ini semoga nanti bisa bermanfaat buat Anda. Kalau Anda pengen ganti cool starter sendiri di rumah, boleh, silahkan. Nah ini adalah tahapan-tahapan yang biasa kami lakukan di bengkel Kang Jo ya. Mungkin ini nggak jauh beda dari bengkel-bengkel yang lain. Yang pertama kita akan memasukkan cool ini ke sini, ke plastik ini, dudukan cool ini ya. Habis itu ya, kedua kita memasang insulator atau isolator pemisah biar nggak konslet coolnya, biar nggak nempel ke bodi ini. Ini bahannya seperti bahan PCB gitu ya, plat PCB itu yang untuk rangkaian elektronik itu, tapi tanpa ada timahnya di dalamnya. Nah ini kan ada jeglongannya, jadi dia harus masuk di
lekuannya ini biar dia ngunci ya teman-teman, nih kan ngunci lubangnya, kita pasang di sini biar dia ngunci, biar nggak goyang-goyang, harus masuk ya. Nah terus selanjutnya kita masukin yang tadi cool positif yang tadi, kita masukin ke sini beserta rumah plastiknya ini. Nah aduh, ini keadaannya harus keadaan gini. Nah biar enak, kita masukin ke sini. Set. Nah kalau udah kita dorong sedikit, awas ya jangan sampai patah rumahnya ya. Nah sini perhatikan insulatornya yang di dalam jangan geser, jangan lepas, nanti kalau lepas dia konslet. Ini masih pada tempatnya insulatornya ya, yang ini insulatornya masih pada tempatnya nih, yang satunya juga enggak geser ya. Sebelum kita masukkan ini harus pastikan itu enggak lepas. Nah setelah kita masuk, nah gini kita baut dulu yang bagian bukan cool starter, ini kan cool starter negatif di sini, jadi yang gini kita baut dulu menggunakan obeng plus. Jangan lupa ringnya ya dipasang. Nah kita menggunakan ini. Nah setelah itu baru kita pasang cool negatifnya. Cool negatifnya ini jangan lupa kalau ini cool ini berada di atas ring ya, jangan di bawah ring. Ringnya di bawah ini. Kita pasang di bagian sini. Nah di sini ada tonjolan dua ini. Jadi coolnya itu platnya ini harus berada di antara tonjolan dua itu ya, biar kekunci ya. Nah di antara tonjolan dua ini coolnya tuh platnya di tengah sini biar kekunci, nggak ikut muter di sini. Maaf teman-teman. Nah ininya harus kita pastikan masuk ke sini. Nah baru kita kencengin saja. Nah ini coolnya udah terpasang semua, ini kenceng. Kalau ini yang ngencengin pakai obeng aja nggak apa-apa ya, nggak perlu pakai obeng ketop plus, kan sebenarnya udah kenceng. Kalau itu hanya digunakan untuk membongkar kalau pas susah aja. Nah ini poin yang paling penting di sini teman-teman. Paling susah tuh masang coolnya ini kalau buat pemula. Tapi kalau yang sudah terbiasa biasanya tahu teorinya. Pertama, basing kita mau masang cool yang mana, yang positif atau negatif. Kalau saya sih lebih enaknya yang negatif dulu ya. Karena ini kan, nah, nanti saya kasih tahu lah kenapa negatif dulu. Pernya kita pasang dulu gini. Nah, habis itu kita pasang coolnya gini. Coolnya ini bagian yang keluar ini serabutnya ini menghadap ke atas. Nah menghadap ke atas, terus kita masukin sini teman-teman. Set. Nah ini kan gini, terus kita ini serabutnya kita kunci pakai ini, kita masukin ke sini, kan dia kaku kan. Nah nanti dia akan tertahan, walaupun ada pernya. Baru yang satunya kita pasang juga. Nah gini, terus kita pasang yang positif, karena kita pasang dulu. Jangan lupa yang bagian yang keluar ini, cool yang keluar serabutnya ini menghadap ke atas. Kalau susah kita pakai tang. Sorry, ini agak susah. Nah kalau udah masuk gini, terus udah masuk, kita tahan pakai obeng min bisa. Nah gini udah ketahan untuk semua kan, ini ketahan enggak, walaupun ada pernya tapi dia enggak kedorong per, ini ketahan. Baru kita masukin angkernya gini. Kita masukin pelan-pelan, set, masukin. Nah, terus kita dorong sampai mentok. Nah setelah ini jangan lupa cool yang kita jepitin tadi, yang kita tahan tadi,
kita lepas jepitannya ini nih, yang cool negatif tadi, biar dia bisa terdorong untuk menempel pada angkernya, pada komutatornya. Kayak inilah. Oke. Nah ini jangan lupa dilepasin jepitannya. Dia tuh jepitnya cuman dijepitin di ini ya, di antara baut sama rumahnya. Tapi hati-hati jangan sampai nempel ke sini juga ya. Ini kabel atau penghubung serab ini jangan nempel ke sini, nanti kegesek terus, lama-lama habis. Nah ini udah semua. Ini hal yang terakhir adalah masang rumahnya ini. Nah untuk masang ini sebaiknya kita kasih gemuk dulu. Kita ambil gemuk sedikit, nah untuk melumasi asnya ini, karena biasanya kalau ini kering dia akan bunyi gitu. Kalau kita lumasin gini untuk mengantisipasi terjadinya suara apabila starter diaktifkan. Oke, setelah itu caranya gini. Aduh. Nah, cara masangnya kita tahan ini biar nggak muter ke sini ya, nggak ketarik. Kita pasang rumahnya. Kita pastikan ini lubang-lubangnya harus pas. Nih, lubangnya harus pas gini. Terus kita pasang, tep, tep, tep. Kita pasang lubangnya. Oke. Setelah itu kita pasang baut-bautnya. Nah. Oke. Jangan lupa nanti kencingin ya. Jangan lupa dikencing semua. Kalau udah kenceng, baru kita pasang karetnya tadi ya. Ini juga harus dipasang. Kalau dipasang nanti korslet, arus positifnya korslet ke bodi. Ini juga pengaman. Setelah kita pasang karetnya, kita pasang plat penutupnya tadi ya. Biasanya tadi kan agak dipaksa ini jepit, harus kita masukkan perlahan. Ada kasih oli juga boleh biar dia bisa masuk. Nah ini udah masuk, baru kita pasang ini bautnya. Nah ini harus kencang juga ya teman-teman. Sekarang kita tes bisa muter enggak. Kalau dia nggak bisa muter seret, berarti ada yang gesek di dalam. Ini bisa muter. Dan sekarang kita pastikan apakah coolnya nyambung apa enggak. Kita akan menggunakan multitester. Kita pakai multitester digital ke skala ohm, atau enggak yang ke skala yang ada gambar spekernya ya. Nah, kalibrasi dulu kalau ini nempel. Aduh. Nah lampunya nyala, berarti nempel. Oke, kita langsung tempelkan positif ke kutub positif ya. Negatifnya ke body, dia kan nyambung kan? Terus kita puter-puter, dia harus nyambung terus. Kita puter nih, lihat, kita puter, nyambung terus, harus nyala terus. Nah 0,0 terus. Kalau udah gitu berarti dinamonya udah oke. Ya. Oke, itu saja teman-teman tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Maaf. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya, dan dukung terus channel ini agar channel Bengkel Kang Coy akan selalu berkembang. Oke, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.